Jadi pertanyaan saya, bagaimana Kak Agatha meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat sementara dianya sendiri tidak selamat? Oh, berarti abang nggak pernah tahu Yesus itu bangkit dari kematian? Nah, kalau Anda mau melakukan perbandingan, silakan bandingkan dengan iman Anda yang mengatakan Isa yang kalian duga adalah Yesus, itu diserupakan. Ada nggak sih data di abad 1 yang menuliskan, atau satu lah, saksi mata yang mengatakan bahwa Isa itu diserupakan? Jangan suka memfitnah bang, karena memfitnah lebih kejam daripada membun-bun. Jadi Anda kalau mau melakukan perbandingan agama, ya Anda tidak mumpuni untuk itu. Tidak punya data yang valid ya. Hanya narasi kosong, asumsi kosong gitu loh. Di sini kalau mau melakukan perbandingan bang, itu bukan dengan asumsi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini mencoba membandingkan antara agama Islam dengan agama Kristen. Namun, umat muslim ini tidak mampu menunjukkan data atau dalil yang mumpuni. Pembahasan seru ini mengenai apakah umat Kristen mempercayai bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, dan masih banyak lagi diskusi atau pembahasan yang sangat seru. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Selebel, kita naikkan yang lain ya. Oke, tidak ada sejarahnya Yesus itu Tuhan. Nggak apa-apa bang, nggak ada juga sejarahnya angin itu Tuhan. Halo, selamat malam Kak Agatha. Tuhan, ya. Apa kabar Kak Agatha? Baik, langsung aja ke pertanyaan bang. Ya, saya mau tanya Kak, kalau Silakan. saya sebelumnya saya mohon izin, bolehkah saya studi banding agama di sini karena saya seorang Muslim? Studi banding itu di kampus bang, bukan di live saya bang. Oke, artinya saya akan melakukan perbandingan agama di sini Kak. Jadi Kak, Silakan. saya langsung aja Kak, saya mau tanya. Silakan. Kalau yang umat Kristen akui itu Tuhannya Yesus, betul kan? Saya validasi dulu pertanyaan saya. Yoi. Apakah kalau di Muslim itu kami mengenal bahwa Tuhan Allah itu maha hebat, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha tinggi. Pujiannya terlalu banyak bang, dibuktiin dulu Oke. bang atas pujiannya. Siap. Oke. Ini kalau banyak pujian nggak terbukti kan? Saya mau tanya, kosong aja nih ya. apakah Ibarat kata apakah- kayak orang cantik, sayangku, cintaku, kalau nggak transfer nggak ada gunanya. apakah di Kristen sendiri bahwa mereka mengakui bahwa Yesus maha tinggi, maha hebat, maha segalanya? Nggak pakai maha-mahaan aja ya kan, udah di depan biji mata mereka udah ngelihat kehebatan Yesus, itu aja. Oke. Pujian itu Oke. nggak terbukti, nggak ada gunanya itu sih. Kalau dikatakan Saya Yesus itu maha hebat, jelas buktinya apa? Dia mati dan bangkit. Sebelum dia mati dan bangkit, dia sudah mengatakan hal itu. Ketika ada orang mati, dia bangkitkan, yaitu Lazarus 4 hari. Sudah mati dia bangkitkan, itu nggak perlu lagi, oh Tuhan Yesus maha hebat. Udah, orang dalam hatinya sudah mengakui, oke, Tuhan yang real. Jadi selain kita mengenal dia hebat juga bahwa dalam Nah hidup- ini bang, mumpung abang mau studi banding, ini kan tadi pujian-pujian terhadap sesembahan Anda tuh kan banyak. Ada nggak sih buktinya dia maha hebat tuh dari abad 7 deh? Dari mulai diperkenalkan sama Nabi Anda dari abad 7, apa sih kehebatan Tuhan Anda atau sesembahan Anda itu bang? Jadi gini, Kak Agatha, kalau saya selama saya pelajari tentang agama, yang paling dekat dengan Islam itu adalah Kristen, di mana sama-sama. Lah bang, udah bedanya 7 abad kok di deket-deket. Artinya gini, Kak Agatha. Jauh bang, 7 artinya, abad bang, kenal juga artinya, kagak bang. artinya agama yang sama-sama mengakui bahwa adanya Nabi Adam,
adanya Nabi Yakub, adanya Maaf, Nabi Daud. kami tidak mengakui Adam Nabi, Bang. Oke, tapi mengakui ada toh dikisahkan sama mereka semua ada. Sampai Yang sama mana Musa. nih kisah Adam di Abang beda dengan kisah Adam di bangsa Israel dan kami orang Kristen. Ayub, Yakub, semua nabi-nabi itu versi ceritanya beda gitu. Jadi jangan disama-samain dulu nih. Oke. Iya. Kalau memang beda, oke. Jadi gini, Kak Agatha, bagaimana Kak Agatha meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat seperti yang dikatakan Lukas ayat 11 ya. Lukas 2 ayat 11 bahwa telah lahir juru selamat yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi pertanyaan saya kurang lebih begini, bagaimana Kak Agatha, ini secara pribadi aja ya, bagaimana tanpa saya menyakiti perasaan atau hati teman-teman Kristen yang lain, mohon maaf sebelumnya, saya izin bertanya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana Kak Agatha meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat sementara dianya sendiri tidak selamat? Oh, berarti Abang nggak pernah tahu Yesus itu bangkit dari kematian? Lah, Jadi buktinya ceritanya sepenggal aja nih, Tapi cuma mati gini, aja ya. Habis oke. itu tidur aja gitu ya. memang belum terjadi. Belum Kan kita terjadi, belum tahu. maksudnya Belum gimana? terjadi. Belum Artinya terjadi gimana? Abang tadi udah Selama bawa Lukas, udah baca. Lukas itu menyaksikan bahwa Yesus itu mati dan bangkit gitu. Kenapa dia saya percaya sebagai juru selamat? Kesaksian orang-orang yang menyaksikan dia selamat dari kematian dan tidak mati lagi. Itu yang membuat saya yakin 1000% ya bahwa dia itu adalah sabar. Kan Anda nggak tahu iman saya. Oh, ya, Anda oke, nanya oke, kan? oke. Ya, Siap. saya sarankan. Anda kalau sudah membawa tadi Markus ya, kalau tidak salah ya, Lukas ya. Anda kalau sudah membaca Lukas, baca sampai habis bahwa Yesus itu disalibkan, mati dan bangkit seperti yang dituliskan Musa, seperti yang dituliskan Daud, seperti yang dituliskan seluruh nabi-nabi di kitab Perjanjian Lama. Kenapa saya percaya dia itu adalah juru selamat? Karena dia mampu menyelamatkan dirinya, tentu dia juga pasti bisa menyelamatkan semua orang yang ada di dunia ini. Contoh konkretnya adalah orang pendarahan diselamatkan, orang mati diselamatkan, orang yang gak punya biji mata dari lahir diberikan biji mata. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan Yesus, dan kehebatannya itu bukan hanya konsep atau tulisan yang tak terbukti, tetapi itu jelas disaksikan baru dituliskan. Jadi saya terlalu yakin atas kesaksian sejumlah besar rasul-rasul yang notabene juga mendapatkan mujizat dari Tuhan kami Yesus Kristus. Jadi bahwa meyakini bahwa Tuhan Yesus itu tidak wafat ya. Tidak wafat, kan tadi saya bilang bangkit, Bang. Telinganya kayaknya perlu dibersihin ya. Anda nggak menyimak yang saya omongin ya. Capek kali saya dari tadi. Oke, apapun itu tetap saya menghargai walaupun yang saya tahu. Jangan bilang apapun itu. Tadi kan sudah saya bilang. Nabi Musa sudah menuliskan dia bahwa akan dibangkitkan. Makanya saya bilang dia itu mati dan bangkit. Iya kan? Sebentar Kak, saya klarifikasi dulu. Yes, karena nubuatan di Musa itu belum terjadi. Namanya nubuatan. Tetapi pada kenyataannya kan sudah digenapi. Makanya saya bilang Nabi Musa menuliskan nubuatan bahwa dia dibangkitkan, akan dibangkitkan. Dan di Perjanjian Lama 2000 tahun yang lalu itu terbukti. Gitu. Makanya Yesus itu membuktikan semua yang tertulis tentang dia di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan Mazmur Daud. Gitu Bang Oktovan. Silakan Bang Oktovan Teknik. Bangkitnya berarti belum ya Kak, baru mau gitu kan? Kan nubuatan Musa setelah 2000 tahun yang lalu itu digenapi dan disaksikan banyak orang. Nah, fokus Bang. Anda memahami nubuatan sampai di sini yang kita tahu berarti beliau wafat di salib toh. Betul, Musa juga sudah menuliskan di dalam Ulangan 21 ayat 22 Yesus itu disalib.
Jadi meyakininya bahwa dia baru akan dibangkitkan yang mana kita belum tahu kapan itu akan terjadi. Bukan Bang, di Tauratnya Musa. Kan Tauratnya Musa nih 1500 tahun sebelum Masehi Musa sudah menuliskan. Ya, nih dalilnya ya. Boleh. Oke, Abang bisa baca Ulangan 18 ayat 18. Akan kubangkitkan nabi di antara bangsa Israel. Nah, Musa sudah menuliskan ini. Di Ulangan 21 ayat 22 dia disalibkan. Jadi nubuatan ini 1500 tahun sebelum Masehi, Abang mendengar ya, menyimak ya pakai otak ya. Oke. 1500 tahun sebelum Masehi, Musa sudah menuliskan ini di dalam kitab Taurat, yaitu di Ulangan 18 ayat 18. Dia mengatakan, akan kubangkitkan, dibangkitkan berarti mati dong, baru dibangkitkan di antara bangsa Israel. Nah, ini nubuatan ini digenapi oleh Tuhan Yesus di awal Masehi ya, 2000 tahun yang lalu, dan dia itu disaksikan para rasul. Begitu banyak mata yang memandang bahwa dia itu mati saat itu ya. Nah, kalau Anda mau melakukan perbandingan, silakan bandingkan dengan iman Anda yang mengatakan Isa yang kalian duga adalah Yesus itu diserupakan. Ada nggak sih data di abad 1 yang menuliskan, atau satulah saksi mata yang mengatakan bahwa Isa itu diserupakan? Biar dibandingkan nih, biar dibandingkan. Jadi data Anda ini ada validasinya nih sama orang yang di abad 1. Monggo. Ya, kalau di dalam Al-Quran bahwa salah satu murid dari Nabi Isa alaihissalam itu yang berkhianat adalah yang diserupakan. Tapi yang saya baca di gospel lain mengatakan si A. Boleh dalilnya? Salah satu muridnya diserupakan. Boleh, silakan dalilnya di Quran. Biar kita bandingkan nih ya. Jadi ini ada Quran di abad ke-7 mengatakan salah satu muridnya yang diserupakan. Silakan dalilnya dari Tuhan Anda, karena kalau Nabi Anda nggak mungkin ada di abad 1 ya kan, pasti Tuhan Anda ini yang ngasih info. Silakan, infonya ada nggak kira-kira? Di dalam berapa Bang? Anisa 157. Anisa 157. Silakan dibacakan. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Allah menyerupakan wajah Yudas Iskariot dengan wajah Nabi Isa. Oke, saya bacakan ya. Yudas Iskariot nggak nih ya? Perbandingan nih ya. Anda bandingkan di sini 157 nih, saya buka ya, saya cross check. Ya, Anisa 157 tidak ada nama Yudas Iskariot. Ya, jangan jadi penipu ya Bang ya. Enggak. Ini malu loh kalau saya buka. gini. Pakai data. Oke, silakan. Saya nyari ada namanya Itu judulnya dia. Yudas, kok nggak ada ya? Saya sebagian dalam Saya makannya tempe. Oke. Saya bacakan ya Pak ya. Jadi gini. Dalam kurung, kami menghukum pula mereka atas ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula dalam kurung menyalibnya, tetapi mereka yang bunuh adalah seorang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat. Ini kenapa tanggapan orang yang masuk jadi ayat? Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentangnya. Maksudnya Tuhanmu melihat spekulasi menjadi ayat. Sabar. Orang-orang lagi berspekulasi, Tuhanmu malah mencatu spekulasi orang ya. Oke, sesungguhnya mereka sedang berselisih pendapat. Ini kenapa Tuhanmu nggak tahu apa-apa ya? Dan selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui. Lah kenapa dia nggak ngasih info? Kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak yakin telah membunuhnya. Ini masa pendapat orang jadi ayat gitu, gimana? Bingung. Silakan Bang. Ini agak-agak ya. Silakan Bang. Mana Yudasnya dipertanggungjawabkan Bang? Yudasnya ini. Silakan Bang, ini pendapat orang pun jadi ayat ya. Ragu-raguan orang
Silakan. Saya gini Kak, saya nggak bilang kalau Yudas Iskariot ditulis dalam An-Nisa, tetapi saya membaca di kitab lain bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Anda melihat di Dan mana? sampai Anda melihat di mana? di sejarah lain Kak. Di Sejarah riwayat mana? lain, Boleh. ya, riwayat lain. Referensinya? Sejarah apa? Boleh saya lihat referensinya? Dalam tafsir, sejarah yang- dalam tafsir, Tafsir kok tafsiran. sejarah? Ada orang mimpi di tafsir. Tafsir jadi sejarah nih gimana loh? Ini ilmu perbandingan apa ilmu mempermalukan diri, saya bingung ya kan. Yang baik-baik lah Bang. Sejarah atau tafsir? Ini sejarah kok jadi Bang. tafsir. Tafsir, Oke. tafsir Kak. Pertanyaan saya gini. Adakah narasi Tuhanmu bahwa dia diserupakan oleh salah satu muridnya? Silakan. Iya, dalam Ini kan pendapat dalam tafsiran orang. lain. Ini kan pendapat orang Iya. yang Tuhanmu Gini, kirim Kak. jadi ayat. Gitu. Saya sih Ada nggak? sejujurnya saya sejujurnya tidak peduli siapa yang disalib gitu ya. Iya, karena nggak kita mengulang kembali penyerupaan itu. Jangan suka memfitnah Bang, karena memfitnah lebih kejam daripada membun-bun. Jadi Anda kalau mau melakukan perbandingan agama, ya Anda tidak mumpuni untuk itu. Tidak punya data yang valid ya. Hanya narasi kosong, asumsi kosong gitu loh. Di sini kalau mau melakukan perbandingan Bang, itu bukan dengan asumsi belaka. Ini sesembahanmu aja tidak ada menarasikan nama Yudas. Anda kenapa melampaui dari sesembahan Anda yang tidak pernah menarasikan itu? Saya kan nggak bilang kalau itu dari Anissa. Saya bilang saya dapat dari tafsiran lain. Oke, siapa penafsirnya? Mengatakan Apakah dia ada di abad mengatakan bahwa Siapa bahwa yang penafsirnya? disalib Boleh, Yudas boleh. Iskariot. Nggak Ada apa-apa. lagi yang mengatakan si A. Kami sih sebetulnya tidak peduli siapa yang disalib. Benar. Ada yang mengatakan Yudas, ada yang mengatakan ini. Ini iman atau lagi musyawarah ya? Ini iman kok kayak musyawarah ya? Kayak lagi pemilihan ya. Saya setuju ngacung. Yang setuju Yudas angkat 1 voting dulu. Iman kok kayak ini gimana sih konsepnya Bang? Aduh Tuhan. Ya jangan jadi iman pelin-pelan kayak gini ya. Tuhannya nggak ada menarasikan. Orang-orang yang di bawahnya ini malah menarasikan A, B, C, D, E, F, G. Ini seperti mimpi yang sedang ditafsir ya. Tolong di bawah ada yang bisa menafsir mimpi saya. Kemarin saya kejatuhan tai 1 karung itu. Ini apakah duit ya kira-kira ya? Jadinya gitu ya. Takutnya ini kalau itu jadinya duit ini. Ada yang bisa nafsir di bawah? Silakan Bang. Hadi. Silakan Bang Oktavan, silakan lakukan perbandingan agama. Iya. Peduli dari apa? Dari siapa yang disalib itu tidak peduli lah ya. Bukan Tapi tidak yang peduli saya tahu Bang, nggak bahwa- jelas. Nggak peduli, Kak. Memang nggak peduli karena apa? Satu, tidak ada manfaat. Gini Bang, Nggak ada secara logika, kalau dikatakan di abad ke-7 ya, di dalam kitab Anda menarasikan bahwa ada orang yang diserupakan. Ada tidak? Ya kita ini secara logika ya. Ada tidak sih saksi mata yang di abad ke-1 atau data di abad ke-1 yang mendukung pernyataan teologis di dalam kitab Anda? Ada tidak yang mendukung narasi sesembahan Anda itu? Loh kalau nggak ada yang mendukung ya salam. Ya sereh. Kan gitu Bang, kita tuh minimal punya saksi, punya bukti gitu ya. Ini jadinya bukan iman ya, asumsi iman gitu loh kan. Nggak lucu lah Bang, perbandingan kok dengan asumsi. Yang namanya perbandingan itu bukan dengan asumsi dong, dengan data. Gitu Bang ya. Anda kalau kayak gini ya tidak punya data. Hilang saudara. Saya coba menurunkannya, tapi mungkin sudah malu total ya. Oke.
gitu ya. Nggak kuat Kak, iya mau, saya nggak peduli. Bukan gitu cara menjawab perbandingan teologi. Namanya perbandingan data dengan data, bukan saya nggak peduli. Ini kita lagi berantem kayak rumah tangga. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.